Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik tanda wanita pembawa keberuntungan. Segera lamar dia jika tidak menyesal selamanya, ya. Dalam perjalanan hidup kita bisa melihat ya, banyak orang yang pintar, memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kualifikasi skill yang langka. Seharusnya kan dengan kemampuan yang dia miliki ini membuka peluang bagi yang bersangkutan untuk bisa sukses kaya raya ya. Tetapi dalam perjalanannya, di dalam prakteknya, kita juga bisa melihat yang skillnya biasa-biasa saja ya, kemudian background keluarganya biasa-biasa saja, tetapi pasca menikah karirnya bisa begitu melesat ya, dan kemudian mungkin dalam waktu yang muda ya, sudah sukses, kaya raya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau orang zaman dulu, ini yang menjadi kalkulasi adalah nilai keberuntungan ya, yang dibawa oleh masing-masing pasangan. Maka mereka menghitung-hitung ya, ada hitung-hitungan weton, netu, dan seterusnya ya. Tentu kita menghargai dan menghormati kebijaksanaan orang-orang tua kita zaman dulu. Dalam kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memilih klasifikasi calon istri agar hidup menjadi beruntung. Ya, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atul arba'in lima liha walihasabiha wali jamaliha wali diniha fasfar bizatiddin taribat yadak." Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Ya, fasfar bizatiddin taribat yadak, maka pilihlah, kata Nabi, wanita yang taat agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ya, hadis ini kalau kita telaah sungguh memiliki nilai pengajaran pendidikan ya bagi para calon mempelai yang sangat dalam ya. Karena memang biasanya laki-laki dalam mengklasifikasi memilih calon pendamping hidup yang dilihat tidak akan jauh-jauh dari 3 orientasi ya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini tadi ya. Tunkahul mar'atul arba'in ya. Nah, 3 yang pertama ini yang biasanya lebih ditekankan ya. Yang pertama karena faktor lima liha ya, karena faktor hartanya. Jadi tidak hanya cewek matre zaman sekarang, laki-laki juga matre, numpang hidup itu banyak ya. Jadi faktor mal. Kemudian yang kedua adalah faktor hasabiha ya, jadi keturunannya, wah itu anaknya pejabat, lumayan nih kalau kemudian menikah dengan yang bersangkutan nanti bisa dapat pekerjaan yang mudah ya. Oh dia anaknya pengusaha, oh dia anaknya tokoh yang terkemuka. Nah itu yang biasanya menjadi pertimbangan orang ya. Jadi yang pertama itu nunut hidup atau nunut urip, yang kedua nunut beket kepada mertua ya. Nah, yang ketiga ya, wali jamaliha, karena faktor cantiknya. Jadi faktor fisik ini biasanya yang paling gampang dilihat ya. Jadi orang ketika melihat yang cantik, yang bening-bening, mesti tertarik kan. Tetapi ya ada satu faktor lagi yang keempat, kata Nabi, wali diniha, karena faktor agamanya ya. Fasfar bizatiddin taribat yadak,
dari keempat faktor ini yang akan mendatangkan keberuntungan jika engkau memilih seorang wanita yang agamanya baik, yang dalam beragama itu taat. Ya, apa maknanya dari nasihat Nabi tadi? Bahwa seorang wanita yang agamanya baik, ya, dia akan menjadi seorang istri yang nerimo. Ya, dengan pemberian yang banyak dia bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya. Dengan pemberian yang sedikit tidak mengurangi rasa terima kasihnya kepada suaminya, sehingga suaminya merasa bahagia dan nyaman-nyaman saja, merasa apa yang dia perjuangkan itu dihargai. Ya, karena banyak juga di antara para istri itu kalau dikasih uang banyak tersenyum, kalau dikasih uang sedikit menjeb atau cemberut, apalagi kalau tidak dikasih duit. Misal kalau sedang bokeh, ya tentu tidak ada senyumnya sama sekali. Ya, istri yang tidak pandai bersyukur. Ya, nah, yang kedua, seorang wanita yang agamanya baik, biarpun dia berasal dari garis keturunan yang sangat terhormat, dia tidak akan pernah merendahkan kedudukan suaminya. Dia akan selalu menghargai keberadaan suaminya, kedudukan suaminya. Ya, nah, yang ketiga, seorang wanita yang agamanya baik, cantik, kecantikannya itu dia persembahkan untuk suaminya. Kalau zaman sekarang kan terbalik, seorang wanita, seorang istri berdandan 2-3 jam sebelum pergi mengunjungi acara resepsi. Tetapi ketika dia berhadapan dengan suaminya, kucelnya luar biasa. Dia pergi keluar dari rumah pakai parfum yang wangi. Tetapi begitu berhadapan dengan suaminya, mambu berambang, bau bawang, ya, dan seterusnya, ya. Nah, sehingga kecantikannya itu hanya dipersembahkan untuk suaminya. Tidak seperti zaman sekarang juga. Foto cantik-cantik, setelah itu diposting di Facebook, yang menikmati laki-laki lain kecantikannya tadi. Sementara di hadapan suaminya tetap kucel bin dekil. Ya, nah, jadi kecantikan itu hanya untuk suaminya, sehingga suaminya merasa aman, tidak khawatir istrinya selingkuh dengan orang lain, ya. Nah, fasfar bizatiddin taribat yadak, ya. Karena itu kata Nabi, pilih seorang wanita yang agamanya baik, yang agamanya taat, yang tidak hanya menjadikan persoalan pengetahuan agama tadi itu hanya seperti hafalan saja. Wah, hafalannya banyak. Yang lebih penting lagi, hafalannya banyak, pemahamannya baik, dan implementasi apa yang dia ketahui di dalam kehidupan sehari-hari. Maka hidupmu akan beruntung, kata Nabi. Ya, jadi tanda wanita pembawa keberuntungan bagi suaminya adalah wanita yang taat di dalam menjalankan agamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.